Oke, selamat pagi dan selamat datang kembali di mata kuliah mikroprosesor dan IoT. Ini rekaman untuk pertemuan yang kelima. Jadi pertemuan kelima ini karena memang lagi ada hari libur, jadi terpaksa kita lakukan dengan asinkron untuk tetap keep up dengan jadwal kuliah. Oke, di pertemuan kali ini, di pertemuan kita yang kelima, kita akan membahas tentang microcontroller. Nah, mikrokontroller yang kita gunakan di sini itu adalah Atmega 328P. Tapi sebelum kita masuk ke topik bahasan hari ini, seperti biasa kita akan coba review topik yang minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kita bahas tentang instruksi mesin. Dan kita akan melakukan review dengan cara melakukan quiz. Jadi kita akan review soal-soal quiz yang beberapa tahun lalu. Oke, mesin instruction. Oke, quiz. Oke. Kita coba langsung jalankan dengan menggunakan virtual machine kita, MS-622. Oke, pertanyaan pertama. Instruksi move AX, 1234. Instruksi ini akan melakukan apa? Gitu. Jadi pertanyaannya adalah, kalau instruksi ini dieksekusi, apa yang akan terjadi? Oke, kita tahu bahwa move itu adalah instruksi mesin untuk data transfer. Berarti untuk mentransfer atau memindahkan data dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, lokasi di sini bisa register dan juga bisa memori. Nah, tapi selain memindahkan data, kita juga bisa kita bisa gunakan move untuk menginput suatu data. Nah, contohnya adalah seperti ini. Move AX 234. Nah, instruksi move, kalau tadi adalah data transfer, dia akan memindahkan data dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, karena sebelah kanannya adalah data, itu sama saja dengan, oh, data ini berarti akan dimasukkan ke sebelah kiri atau ke AX. Jadi instruksi ini akan mengisi atau menyimpan 1234 dalam heksadesimal ke register AX. Oke. Kita berarti jawabannya yang benar adalah ini. Menyimpan nilai 1234 ke register AX. Oke. Kita coba saja buktikan menggunakan debug A move AX, 1234. Oke, kita lihat dulu register AX, BX, CDX masih 0 semua. Dan instruksi berikutnya yang akan dieksekusi adalah move AX 1234 yang ini. Nah, kalau ini saya kerjakan trace, maka AX akan berisi 1234. Berarti instruksi move AX 1234 akan menyimpan nilai 1234 ke register AX. Oke, lanjut. Nah, sekarang instruksinya adalah move AX, BX. Artinya apa? Sama seperti tadi, move adalah instruksi untuk data transfer. Berarti memindahkan atau mentransfer data dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Lokasinya bisa register, bisa memori. Nah, instruksi ini berarti akan memindahkan data, mentransfer data dari kanan, yaitu register BX, ke kiri, yaitu register AX. Berarti dari BX ke AX. Ini berarti jawaban yang benar adalah ini. Copy nilai BX ke AX. Kenapa yang ini salah? Soalnya di sini tulisannya BX jadi 0. Padahal move AX sama BX, dia hanya mengopi isi BX ke AX. Jadi BX ya nggak jadi 0. BX tetap nilainya. Yuk kita coba.
Kita keluar dulu, kemudian debug lagi. A dan move. Misalnya BX kita isi dulu. 1, 2, 3, 4. Kita beda lagi. 5, 6, 7, 8. Dan kemudian move AX, BX. Oke, kita lihat register. Kemudian saya trace, berarti BX akan 5, 6, 7, 8. Dan kalau saya trace lagi, maka ini akan memindahkan atau mengopi isi BX ke AX. Sehingga AX dari 0000 menjadi 5678, sama seperti isinya BX. Dan isi BX tetap tidak jadi 0. Jadi meskipun dia namanya adalah move, yang move berarti kan mindahin satu barang ke barang lain, sehingga barang tempat lainnya jadi kosong. Nah ini sebenarnya nggak move, jadi hanya mengcopy. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Bagaimana kalau move AX, BX? Cuma beda dengan yang tadi. Sekarang BX-nya ada dalam kotak. Nah, yang lalu kita belum bahas ini. BX dalam kotak itu artinya adalah apapun yang ada dalam kotak, dalam adalah BX, dia akan diperlakukan sebagai alamat. Jadi kalau tadi adalah move AX, BX, isinya BX, itulah datanya. Cuma sekarang BX-nya dalam kotak. Berarti isinya BX bukan itu datanya. Tapi isinya BX itu hanya alamat. Karena dia akan diperlakukan sebagai alamat kalau dia dalam kotak seperti ini. Nah, datanya di mana? Nah, isinya BX karena dianggap sebagai alamat, dia adalah alamat memori. Dan isi datanya ya ada di memori. Berarti instruksi ini akan membaca data dari memori yang alamatnya ada di BX, dan isi datanya dijemput dari memori dan dibawa ke AX. Oke, kita coba. Misalnya DAM 00, sorry, DAM 1165 0000, misalnya seperti ini. Oke, ada isinya. Nah, sekarang kita coba move AX, BX, tapi biasanya dalam kotak. Oke, kita lihat. R isinya 578. Dan ingat, alamat suatu sel di memori, dia adalah gabungan dari alamat segmen dan alamat offset. Alamat segmen untuk data ada di DS atau data segmen. Alamat offsetnya ada di BX. Jadi gabungan antara DS dan BX, dia akan menunjuk ke suatu sel memori. Oke, kita lihat. DAM itu 165, ini alamat segmennya, dan 5678, ini alamat offsetnya. Dan itu adalah isinya. Oke, sekarang kita coba jalankan. Trace. Berarti kalau ini saya trace, saya jalankan, berarti saya akan menjemput data dari memori dengan alamat BX 5678, berarti ini yang akan saya jemput dari memori dan dibawa ke AX. Nah, kebetulan datanya adalah isi data di memori adalah 0. Jadi kalau ini saya trace, AX jadi 0. Karena dia akan menjemput data dari memori, dan kebetulan data di memori yang dijemput isinya 0. 00, 00. Karena ini yang ditunjuk oleh BX 5678. Sehingga AX menjadi 00, 00. Oke, berarti jawaban yang benar adalah ini. Mengisi nilai register AX dari memori dengan alamat BX. Yuk. Nah, ini mirip seperti yang tadi. Cuma tetap dalam kotak. Cuma kalau tadi
alamatnya ada di BX, sekarang alamatnya ditulis langsung di instruksinya. Jadi sekarang 1, 2, 3, 4 ini bukan datanya, tapi ini adalah alamat karena dia ada dalam kotak. Apapun ada dalam kotak, dia dianggap sebagai alamat. Jadi 1, 2, 3, 4 di sini, ini bukan datanya, tapi ini adalah alamat. Kita coba. Move AX, 1, 2, 3, 4. Ini, karena kita coba lihat, apa isi memori pada offset 134? 1165 dan 1234. Segmen dan offset. Oh, ternyata 0. Oke, kita coba ubah dikit. Misalnya, saya ganti, ini saya tulis dulu. Kemudian saya bikin instruksi baru, move AX, 0000. Seperti ini. Jadi alamatnya saya ganti atau 0002 deh. Seperti ini. Dan kalau saya dump ke 165 0002, nah ini maksudnya biar nggak 0 sih tadi dari isi memorinya. Nah, sekarang berarti C0 9F. Berarti kalau instruksi move AX0002 ini akan saya eksekusi, apa yang akan terjadi? AX akan berisi data dari memori dengan alamat 0002. Dan kebetulan isi datanya adalah C09F untuk di saat ini. Oke, kita coba trace. Nah, berarti dia jadi 9F C0. Dia jadi dibalik. Aslinya sih C09F, tapi dia dibalik. Jadi 9F C0. Itu memang karakternya 8008. Dia disebut sebagai menggunakan, jadi ada dua konsep untuk penjemputan data dari memori. Dia disebut sebagai big endian atau little endian. Ini. Jadi maksudnya kalau big endian, maka yang ditunjuk oleh alamat itu adalah big-nya. Jadi dia akan menjadi most significant byte-nya. Oke, mana dia? Ini big endian. Kalau big endian, maka dia akan menyimpan big end first. Berarti yang ditunjuk oleh alamat memorinya itu kan yang C0-nya kan, 0002. Kan ini 0000, 0001, ini 0002. Nah, yang ditunjuk oleh alamatnya adalah C0. Tapi pada saat dia disimpan, dia jadi bagian low. Karena ini bobotnya lebih kecil kan daripada yang sebelah kanan. Kan 1248, 1248 seperti itu. Jadi semakin ke kanan, bobotnya kan makin tinggi. Berarti ini big-nya, most significant byte, ini LSB-nya, least significant byte. Nah, karena Intel menggunakan little endian, maka yang ditunjuk oleh alamat itu akan jadi LSB-nya. Berarti C0 ini jadi LSB-nya. Jadi sekarang dia ditukar. Ditulis apa disimpannya C09F, tapi pada saat dijemput jadi 9F C0 karena dia menggunakan little endian. Oke. Jadi jawaban dari ini adalah mengisi nilai register AX dari memori dengan alamat 1234. Oke, next. Sekarang SOR AX, AX. Apa yang akan terjadi? Nah, mungkin teman-teman masih ingat. Minggu lalu kita baru membahas yang AND sama OR. Nah, sekarang ada SOR.
Misalnya A, B, A, XOR B. Kalau A-nya 0, B-nya 0, maka A XOR B-nya adalah 0. Kalau A-nya 0, B-nya 1, maka A XOR B-nya adalah 1. Jadi dia kayak OR, kayak penjumlahan. 1 tambah 0, ya 1. Nah, yang beda dengan OR adalah pada saat dia 1 dan 1. Kalau OR, 1 OR 1, dia jadi 1. Tapi kalau XOR, dia jadi 0. Oke? Jadi bisa kita simpulkan di sini, kalau inputannya sama, dia jadi 0. Kalau inputannya sama, dia jadi 0. Tapi kalau inputannya berbeda, dia jadi 1. Nah, AX disorkan dengan dirinya sendiri. Maka 0 akan ketemu dengan 0, dan 1 akan disorkan dengan 1. Sehingga SOR AX, AX hasilnya pasti 0. Karena hasil seperti ini. Jadi sama dia. Nah, karena resultnya adalah 0, dan SOR adalah instruksi aritmetika logika, maka dia akan membuat zero flag aktif. Yang ini berarti. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang push AX. Apa yang terjadi dengan push AX? Nah, kalau minggu lalu kita bahas bahwa push dan pop itu dia seperti tumpukan. Tapi kita kemarin analogikan dengan tumpukannya ke atas. Nah, Intel, dia melakukan penumpukan dari bawah. Jadi ini push masuk sini. Kemudian push lagi, masuk sini lagi. Push lagi, masuk sini lagi. Pop, ambil sekarang di sini. Pop, ambil sekarang di sini. Pop, ambil. Jadi seperti itu numpuknya. Nah, register yang digunakan untuk menunjuk mana nih tumpukan terakhirnya gitu. Itulah register SP atau stack pointer. Nah, karena dia numpuknya dari bawah di Intel, maka pada saat saya push, stack pointer akan turun ke bawah. Dan turunnya adalah 2. Maka di sini jawabannya adalah decrease SP dengan 2. Ya. Nah, sekarang ada sebuah program kecil. Kita coba. Ada instruksi move AX, 1234. Kemudian move BX, 5678. Kemudian ada push AX dan ada pop BX. Oke. AX, BX. Nilai awalnya adalah 0000, oke. Nah, setelah instruksi pertama, yaitu move AX 1234 dieksekusi, ini berarti AX akan diisi dengan nilai baru, yaitu 1234. BX-nya tetap, karena nggak ada instruksinya, hanya mengubah AX. Instruksi kedua akan mengisi BX. AX-nya nggak pengaruh, berarti tetap 1234. Dan BX menjadi 5678. Nah, sekarang push AX. Berarti AX, nilainya AX akan didorong ke stack. Berarti sekarang kita tambah satu lagi. Stack. Berarti AX, meskipun sudah di-push, tetap ada 134. BX juga tetap sama. Nah, stack-nya sekarang ada tumpukan baru, yaitu berasal dari AX 1234. Nah, kemudian pop BX. Berarti AX tetap, karena nggak ada perubahan dengan AX. BX-nya, nah, ketumpuk. Karena pop kan berarti ngambil dari stack masuk ke BX. Berarti
Dia akan ngambil dari stack. Stack berapa isinya? Oh ini 1, 2, 3, 4. Maka BX akan berisi 1, 2, 3, 4. Dan stacknya jadi kosong lagi. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah AX dan BX dua-duanya berisi 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya benar adalah yang ini. BX berisi 1, 2, 3, 4. Oke. Lanjut. Yang berapa? 8. Nah, instruksi JZ0100. Nah, JZ dia adalah instruksi kontrol transfer. Dia tipe kontrol transfer. Dia akan jump if zero. Artinya lah saya akan lompat kalau zero flag-nya aktif. Dan lompatnya ke 0100. Oke. Nah, sekarang instruksi ini kalau dieksekusi, apa yang akan dilakukan oleh mikroprosesor? Nah, instruksi jam, JZ, JNZ, dia akan mengubah register IP atau instruction pointer untuk mengubah flow dari penjemputan. Jadi kayak misalnya kita punya instruksi seperti ini. Nah, di sini ada jam if 0, 0100 misalnya. Dan kemudian di sini ada push BX, push AX, dan seterusnya. Nah, pada saat instruksi ini dieksekusi, dia akan mengubah register IP, instruction pointer. Karena hanya dengan cara itulah saya bisa lompat kemanapun. Nah, kalau IP-nya nggak diganti, maka instruksi berikutnya yang dijemput adalah push BX. Karena itulah instruksi setelah JZ. Tapi kalau mau lompat, dia mungkin lompat ke sini. Seperti itu. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah mengubah CS salah karena dia mengubah IP. Oke, ini mungkin benar, ini salah, ini mungkin benar, ini salah. Nah, sekarang dia akan mengubah IP kalau zero flag-nya inaktif. Salah karena dia justru dia akan mengubah IP karena itu caranya dia loncat kalau zero flag-nya aktif. Berarti yang benar adalah yang ini. Mengubah register IP dengan 0100 jika zero flag-nya aktif. Jadi kalau zero flag aktif, maka dia akan lompat. Makanya di sini jump if zero. Oke, lanjut lagi. RISC processor hanya membutuhkan satu instruction fetch. Jawabannya adalah benar. Opcode adalah bagian pertama dari setiap instruksi untuk mendefinisikan arti dari instruksi tersebut. Benar. Karena pada saat kita menjemput opcode, kemudian diterjemahkan, kontrolnya dia tahu, ini instruksi ini artinya apa? Apakah data transfer kah? Apakah ALU kah? Apakah kontrol transfer? Dan masih berapa lagi panjang instruksinya? Kalau dia adalah yang CISC atau variable instruction. Oke. Nah, ini adalah topik dari yang minggu lalu, yaitu tentang instruksi mesin. Ini teman keempat. Nah, sekarang kita coba masuk ke topik hari ini, yaitu tentang microcontroller. Oke, sekarang masuk ke topik bahasan hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang microcontroller dan microcontroller yang kita akan diskusikan yaitu adalah Atmega 328P.
Pertanyaannya adalah kenapa kita belajarnya menggunakan Atmega 38P? Kenapa tidak mikrokontroler yang lainnya gitu? Nah, alasannya karena Arduino yang kita pakai sebagai referensi di perkuliahan ini itu menggunakan mikrokontrolernya adalah Atmega 328P. Kita coba lihat saja. Arduino CC. Ini kita coba lihat. Ini saja. Saya Arduino. Kita coba lihat. Cari Arduino. Ini Arduino yang kecil. Ini Arduino Uno. Harganya $24. Yang ori ya, yang asli ya. Kita coba lihat. Nah ini, saya coba buka gambarnya. Ini dia gambarnya. Dan kalau kita, ini nggak bisa di-rotate ya gambarnya. Hmm. Oke, maksudnya apa? Cuma ini kita coba lihat. Kita coba zoom. Nah, di sini bisa kita lihat ada tulisannya. Jadi ini adalah Arduino Uno ini. Dan dalam Arduino Uno ini, dia menggunakan mikrokontroler yang panjang, yang hitam ini. Dan kalau kita zoom, ada tulisannya. Atmel, kebalik tapi ini ya. Atmega 328P. Jadi inti dari Arduino Uno adalah Atmega 328P. Sebenarnya Arduino yang lainnya pun juga kebanyakan menggunakan Atmega 328P. Contoh misalnya, ya kita coba lagi tadi balik. Misalnya yang Arduino Nano. Ini. Nah, kita coba lihat. Agak susah. Kita coba zoom dari sini aja. Ini dia. Di sini ada tulisannya. Atmel. Bukan. Atmel ya. M328P. Jadi sama aja sebenarnya. Antara Arduino Uno dengan Arduino Nano. Sama-sama menggunakan Atmega 328P dari Atmel sebagai mikrokontrolernya. Makanya di perguruan ini kita menggunakan Atmega 328P sebagai referensi utama kita. Oke. Oke. Nah, mungkin teman-teman mungkin masih ingat atau kita bahas tentang mikroprosesor. Mikroprosesor dia hanya bisa bekerja, dia nggak bisa kerja sendirian, maka dia perlu beberapa sistem tambahan. Misalnya, dia butuh ROM untuk menyimpan programnya. Karena di dalam mikroprosesor, dia nggak tahu saya harus ngapain sekarang. Nah, untuk tahu saya harus ngapain, kita kasih dalam bentuk program atau instruksi mesin. Jadi instruksi-instruksi mesin itu digabungkan jadi satu,
membentuk yang namanya program. Nah, kita nggak bisa nyimpan program ke dalam 808. Makanya kita butuh memori untuk menyimpan programnya. Dan di sini kita akan menggunakan ROM. Kenapa ROM? Karena program dia nggak akan berubah. Makanya kita simpan dalam ROM. Dan kalau powernya mati, programnya nggak boleh hilang dong. Makanya kita simpan dalam ROM. Karena ROM dia hanya bisa dibaca saja. Dan kalau powernya mati, programnya masih tetap ada di dalamnya. Makanya program kita simpan dalam ROM. Nah, selain program, mikroprosesor juga butuh memori buat membantu menghitung, yaitu RAM. Contoh misalnya, dia disuruh ngitung 10 tambah 10, kemudian ditambah dengan 5 kali 3, misalnya. Maka dia akan hitung dulu, 10 tambah 10, berapa ya? Oh, 20. Tapi 20 itu disimpan dulu di memori. Karena dia harus ngitung dulu. 3 kali 5. Oke, 3 kali 5 berapa? Oh, 15. Oke, 15 ini harus saya jumlahkan dengan hasil perhitungan tadi. Tadi berapa ya? Nah, diambil dari memori. Oh, 20. Baru dijumlahkan. 20 ditambah 15. Nah, untuk menyimpan data hasil perhitungan tadi, digunakanlah RAM. Jadi sejauh ini mikroprosesor butuh ROM untuk menyimpan program dan butuh RAM untuk membantu menyimpan data hasil proses. Oke. Lanjut. Nah, selain itu, mikroprosesor juga butuh berinteraksi dengan dunia luar. Maka dia butuh I/O. Dan harus ada yang ngatur I/O tersebut. Karena I/O-nya bisa ada banyak. Dan selain itu, karena alatnya juga ada banyak, I/O-nya ada banyak, maka bisa saja setiap perangkat itu mengenerate interrupt. Maka kita butuh interrupt controller. Karena kalau kita perhatikan di sini, ini kan pin interrupt cuma ada satu, pin 18. Tapi kalau misalnya perangkatnya ada banyak, ya nggak bisa dong satu pin 18 interrupt itu di-share untuk banyak perangkat. Karena itu jadi bingung. Kalau misalnya ada dua perangkat yang melakukan interrupt, siapa yang menang gitu? Siapa yang akan dilayani oleh mikroprosesor? Makanya harus ada yang ngatur. Disinilah perlu adanya PIC, Programmable Interrupt Controller. Oke, misalnya di sini ada perangkat, dia interrupt, ada perangkat lagi, dia interrupt. Nah, kalau yang akan dilayani adalah si A, maka si A inilah yang diteruskan ke 808. Dan nanti parameter controller, dia yang ngasih tahu ke 808, tolong layani si A dengan menggunakan interrupt dengan number misalnya 13. Jadi meskipun si B ini interupsi, dia nggak dilayani, tunggu sebentar. Tunggu sampai yang A ini selesai dilayani, baru boleh kamu interupsi. Seperti itu. Jadi ini perlu kita terapkan programmable interrupt controller. Nah, kemudian kita juga butuh timer dan counter. Contohnya misalnya, 188 mau ngirim data, maka dia akan kirim data ke GPIO. Ini. Nah, kemudian datanya misalnya ada 3. Jadi pertama ngirim data nomor 1 dulu. Kirim ke GPIO. Nah, 188 padahal masih punya 2 data lagi kan? Nomor 2 dan nomor
3. Tapi saya nggak bisa ngirim nomor 2 kalau nomor satunya belum selesai terkirim. Maka dia harus ngecek dulu nomor satu ini sudah terkirim belum ke sana itu, ke perangkat luar ya. Nah, jadi 888 harus ngecek terus kan. Ngecek 1, 2, 3, 4. Terus dia ngecek. Nah, ini kan wasting time. Nah, daripada 888 capek ngitung, kita bisa minta bantuan timer. Timer, tolong hitungin 0 sampai 10. Nanti kalau udah sampai 10 kasih tahu saya. Maka timer yang ngitung 0, 1, 2, 3, 4. Nah, selama timernya ngitung, 888 bisa ngerjain yang lain. Nah, pada saat timer nyampe 9, 10, udah 10, Pak. Gitu. Nah, dia kasih tahu ke 888. Oh, udah 10, oke. Baru sekarang saya cek lagi. Data satu udah terkirim belum? Oh, belum. Wah, lama banget. Udah timer, hitung lagi. Sampai 10 lagi. Timer ngitung lagi. 0, 1, 2, sampai 10. 8 terus ngecek lagi. Data satu udah sampai, udah keluar belum? Oh, udah. Oke, berarti saya sekarang kirim data 2. Nah, di sanalah kita butuh timer dan counter. Jadi tetap menggunakan polling, tapi biar efisien, kita minta timer counter untuk ngitungin. Jadi nggak selalu 888-nya ngitungin terus. Oke. Nah, selain dari 3 perangkat ini, ROM, RAM, GPIO, PIC, timer counter, kita juga butuh power regulator untuk ngasih power ke sistem, dan juga clock regulator untuk ngasih clock ke seluruh sistem. Karena ROM, RAM, GPIO, PIC, timer counter, mereka juga butuh clock. Biar bisa sinkron kerjanya. Nah, karena di dunia real, kalau kita beli 8088 aja, dia nggak bisa kerja sendiri. Pasti kita perlu minimal ROM, RAM, dan I/O. Nah, daripada kita beli mikroprosesor, tapi terus harus beli ROM, beli RAM, beli I/O. Kenapa nggak kita bundling ada aja semuanya ini gitu. Nah, makanya semua dibanding jadi satu dan dikemas menjadi yang namanya microcontroller. Jadi microcontroller sebenarnya adalah mikroprosesor ditambah ROM, ditambah RAM, ditambah I/O, ditambah interrupt controller, ditambah timer counter seperti itu. Tapi power regulator nggak bisa masuk. Karena power regulator yang namanya juga sudah power, dia akan menghasilkan panas yang tidak cocok untuk diterapkan di dalam microcontroller. Karena jadi panas di microcontrollernya gitu. Maka power regulator tetap ada di luar. Terus kalau clock gimana? Nah, clock sebagian besar microcontroller itu masih tetap mengimplementasikannya di luar microcontroller. Tapi Atmega 38P sebenarnya dia sudah menggabungkan jadi satu. Jadi ini sebenarnya sudah satu. Kalau kita menggunakan yang Atmega 328P. Sudah ada clock dalamnya sebenarnya. Jadi kita nggak butuh. Cuma clocknya tidak presisi. Jadi kalau kita butuh sistem yang perlu presisi waktunya, clocknya perlu presisi, ya jangan pakai clock yang ada di internal Atmega 38P. Tapi kita bikin di luar. Ya, tapi emang sebagian besar microcontroller tidak menyediakan clock di dalamnya. Jadi harus ada clock dari luar. Oke. Jadi apa sih bedanya antara microprosesor dengan microcontroller? Nah, microprosesor, kalau masih ingat, di dalamnya ada control unit, register, dan ALU. Control unit, dia yang jadi manajernya, dia jadi dirjen. Clock, saya harus ngapain? Clock, saya harus ngapain? Dan seterusnya.
Dan register digunakan untuk menyimpan informasi. Ada register data, ada register alamat, ada register status, ada register instruksi, seperti itu. Dan ALU digunakan untuk membantu ngitung. Dia kalkulatornya. Nah, mikroprosesor nggak bisa berdiri sendiri. Dia butuh memori. Nah, khusus untuk microcontroller, memorinya ada 3 jenis sekarang, yaitu ada flash, ada static RAM, dan ada EEPROM. Nah, bedanya apa? Flash digunakan untuk menyimpan program. Jadi program itu akan disimpan di sini. Oke. Kemudian untuk ngitung-ngitungnya, nah barulah kita menggunakan static RAM. Jadi untuk membantu perhitungan 10 tambah 10 kali 5, itu kita butuh static RAM. Nah, cuma masalahnya static RAM, kalau powernya saya cabut, data yang tersimpan di static RAM hilang. Nah, padahal ada beberapa kasus di mana saya perlu menyimpan data dan kalau powernya hilang, tolong dong datanya jangan hilang juga gitu. Nah, makanya di sini kita perlu menggunakan yang EEPROM. Jadi EEPROM bisa kita gunakan untuk menyimpan data berulang kali kayak flash disk. Jadi kita bisa simpan, hapus, simpan, baca, hapus lagi dan seterusnya berulang-ulang kali dengan menggunakan EEPROM. Jadi EEPROM sama seperti RAM, kita bisa nyimpan data di sananya. Jadi di sini dia digunakan untuk menyimpan data. Hanya saja EEPROM kalau powernya dimatikan, datanya masih tersimpan. Kalau static RAM, datanya di apa? Powernya dicabut, datanya ya hilang. Oke. Itu memori. Jadi ada untuk nyimpan program flash, untuk nyimpan data static RAM maupun EEPROM. Bedanya static RAM kalau powernya hilang, data hilang, EEPROM power hilang, data masih tersimpan. Kemudian selain memori kita juga butuh I/O, kita juga butuh interrupt controller, dan juga butuh timer dan counter. Nah, semua ini dikemas jadi satu namanya microcontroller. Jadi, di dalam microcontroller ada microprocessor. Oke. Nah, microcontroller untuk bekerja dia tetap butuh yang namanya power regulator dan clock regulator. Oke. Penjelasannya. Nah, ATK38P, ini kalau kita perhatikan, dia dikemas dalam 28 pin. Benar nggak 28? Coba kita lihat. Jadi, oke kita coba. Mulai dari sini, karena ada dotnya di sini, berarti nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, satu sisi, berarti total kedua sisinya adalah 14 kali 2, atau 28 pin. Berarti memang benar 28 pin ya. Ini. Nah, terus 38 pin itu fungsinya apa saja? Nih, kita lihat. Di sini pin nomor 1 ada PC. PC artinya adalah port C. Dari sini kita sudah tidak lagi menggunakan address bus, data bus, karena itu adalah mikroprosesor. Nah, microcontroller interaksi dengan dunia luar tidak lagi menggunakan data bus atau address bus, tapi sudah menggunakan port. Port C, ada port D, ada juga port B. Oke.
Nah, sekarang kita coba lihat. Karena sudah nggak ada lagi data bus, address bus, adanya port. Karena kita berinteraksi dengan menggunakan I/O. Kita coba lihat. Port B ada berapa? Ada port B 0, ada port B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, total berarti ada 8 port untuk, sorry, ada 8 pin untuk port B. Jadi port B ada 8. Oke. Port C ada berapa? Ada port C 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak ada PC 7 ya. Berarti dia ada 7 pin di port C. Kalau tadi port B ada 8 pin, sekarang cuma 7 pin. Port D, oke. Port D 0, 1, 2, 3, 4, terus 5, 6, 7. Oh, ada 8 pin kalau port D. Berarti port B-nya 8, port C-nya 7, port D-nya 8 lagi. Oke. Dan kalau kita perhatikan di sini, setiap port tersebut dia punya fungsi macam-macam. Kayak misalnya port C0, dia juga bisa sebagai ADC. Port C1 ADC juga, port C2 ADC, dan seterusnya. Apa itu ADC? Analog Digital Converter. Jadi untuk mengubah analog jadi digital. Kemudian port D0, port D1 bisa buat RX dan TX. Jadi bisa buat kirim-kiriman data secara serial. Oke, ada lagi. Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini kita punya 8 tambah 7 tambah 8. Berarti total ada 23 pin buat I/O kita. Lumayan banyak itu, 23 pin. Nah, Atmega dia dibuat oleh Atmel Semiconductor, meskipun sekarang sudah dibeli oleh Microchip. Jadi kalau misalnya kita nyari apa, mencari datasheetnya, itu kita nyarinya ya di Microchip. Atmel udah nggak ada. Tapi untuk datasheetnya sudah saya sediakan ya di LMS, jadi tinggal di download aja. Kemudian Amiga 38P dikemas menggunakan 28 pin DIP seperti ini, 28 pin dual inline package, dan juga ada yang 32 pin TQFP seperti ini. Dan dia menggunakan modified Harvard architecture, masih ingat kan? Jadi Harvard architecture dia memisahkan antara data, memori buat data, dan memori buat program. Kalau modified berarti dia splittingnya data sama apa, program sama instruksi itu dilakukan di level atas atau misalnya di uh, memory cache. Oke, punya 3 port, PB, PC, dan PD. Kemudian dia adalah 8 bit microcontroller, berarti dia bisa memproses dalam format 8 bit. Kemudian dia menggunakan RISC arsitektur, Reduced Instruction Set Computer, berarti panjang instruksinya selalu tetap. Mau instruksinya sederhana, mau instruksinya kompleks, dia harus muat dalam satu instruksi yang panjangnya tetap. Oke. Dan jumlah instruksinya ada 131, lumayan banyak juga ya. Dan hampir semuanya single clock cycle execution. Jadi pada eksekusi dia cukup satu clock saja. Jadi clock selesai dieksekusi. Kemudian di sini ada informasi fully static operation. Artinya apa?
Artinya adalah seluruh komponen di dalam Atmega 38P ini dia adalah komponen statis. Jadi nggak ada dinamisnya. Berarti dia tidak punya komponen seperti kapasitor. Kapasitor, teman-teman masih ingat kan waktu yang kita bahas tentang tombol reset, kalau kita biarkan seiring dengan waktu, maka muatan di dalam kapasitor dia akan berkurang, decrease. Nah, kalau statik, kita suruh simpan 5 volt, tetap nyimpen dia. Makanya di sini, karena kita sudah fully static, maka clock-nya itu bisa berapapun. Mau 1 Hz, bisa. Mau dikasih 1 MHz, ya bisa juga. Malah senang, cepat ya. Tapi kalau misalnya kita ingin belajar, apa sih yang terjadi setiap clock-nya gitu. Nah, kita bisa generate sendiri clock-nya. Bisa menggunakan yang clock-nya cukup 1 Hz atau 1 clock per detik. Jadi kita bisa melihat perubahan-perubahannya seperti apa gitu. Itu. Oke. Oke, lanjut lagi. Di sini ditulis dia bisa sampai 20 MIPS, million instruction per second, kalau clock-nya menggunakan 20 MHz. ARM kita skip dulu. Jadi ARM ini sebenarnya bukan hanya ya, dia kompetitornya microchip. Jadi selain Atmega, Arduino juga sebenarnya membangun Arduino yang lainnya, Arduino Uno, Nano, tapi dengan menggunakan mikrokontrolernya yang dari ARM. Jadi dia kompetitornya microchip. Nah, ARM dia terkenalnya untuk mikrokontroler yang special purpose. Mereka bikin mikrokontroler untuk computer vision. Mereka membuat mikrokontroler untuk proses mining. Mereka membuat mikrokontroler misalnya khusus buat machine learning, seperti itu. Jadi tinggal kita pakai. Itu ARM. Oke, tadi sudah disebutkan flash adalah ROM untuk menyimpan program. RAM, EEPROM, iPod, timer. Nah, sekarang ada yang namanya UART, Universal Synchronous Receive Transmit. Ini kita coba bahas minggu depan. Seperti apa ini ya, cara kerjanya. Kemudian juga ada fitur di Arduino atau di Atmega 38P, yaitu fitur PWM, Pulse Width Modulation, dan ADC. Nanti kita bahas sedikit tentang kedua fitur ini. Dan untuk kita bisa memprogram ke dalam mikrokontrolernya, kita butuh SPI dan ISP. SPI-nya untuk serial interface, jadi kita bisa ngirim programnya lewat serial interface. Dan kemudian kita bisa menggunakan ISP, In System Programming. Jadi kita bisa langsung memprogram ke dalam sistem. Oke. Dan ini adalah karakteristik dari Atmega. Dari Atmega sebenarnya ada beberapa flavor, ada 48P, 88P, 108P. Nah, yang kita fokusnya adalah sekarang Atmega 328P. Flash, lebarnya 32 KB. Lumayan besar ini. Kita bisa bikin program yang lumayan besar, bahkan bisa buat machine learning dengan menggunakan 32 KB ini. Kemudian EEPROM-nya 1 KB, berarti saya bisa menyimpan data tanpa takut hilang sampai 1024 data. 1024 byte. RAM-nya 2 KB. Dan ini berarti kita bisa menyimpan data sementara sebesar 2048 byte. Oke, ini adalah karakteristik dari Atmega 38P, 32 KB,
flash, RAM-nya 1 kilobyte, RAM-nya juga 1 kilobyte. Dan ini adalah memory map dari Atmega 328P. Nah, di bagian bawah, Atmega sebenarnya menyediakan satu area khusus untuk boot flash section. Ini buat apa ya? Nah, mungkin teman-teman masih ingat tentang PCXD. Pada saat dia dijalankan pertama kali dinyalain jedek, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah 8088 akan mengerjakan program yang ada di ROM BIOS. Jadi ROM BIOS itu menjadi program yang pertama kali dijalankan oleh mikroprosesor. Nah, boot flash section sama. Kita bisa naruh program kecil di sana yang akan dijalankan setiap kali Atmega 38P dinyalakan. Ini penting banget. Contoh misalnya, saya ingin membuat sebuah IoT, dan IoT tersebut ada kemungkinan, karena mau saya pasang di public area, ada kemungkinan dihack nanti. Nah, kalau misalnya nanti suatu saat nanti saya menemukan ada celah keamanan di aplikasi saya, yang aplikasinya akan saya simpan di sini, di flash section, gimana cara saya bisa mengupdate aplikasinya? Ya? Maksudnya saya harus datang ke setiap IoT saya itu, saya update programnya, saya update programnya. Itu kan benar-benar time consuming ya. Padahal semuanya itu connect ke internet. Nah, kenapa enggak kita bikin saja program kecil di boot flash section ini, jadi kita masukkan ke dalam boot flash section untuk ngecek. Jadi setiap hari, dia harus ngecek ke internet, ke server saya, untuk mengecek saya versi berapa, di internet versi berapa. Kalau versinya beda, oh berarti saya harus update. Maka saya akan download program dari internet tadi, dan seakan saya tumpuk ke sini. Jadi kayak dia melakukan update program. Mirip seperti kalau kita update iOS, kemudian update Android OS kita. Sama, kita harus kasih tahu bahwa ini udah ada versi terbarunya nih gitu. Jadi di IoT kita bisa menggunakan boot flash section ini untuk ngecek ke internet, saya sudah update belum ya? Oh ternyata saya belum update, maka saya harus download program terbaru dan ditaruh di flash. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang ini adalah internal dari Atmega 38P. Kita perhatikan di sini ada 3 port, port B, port C, dan port D, 878, lebarnya ada 8 pin, 7 pin, 8 pin. Kemudian di sini ada CPU-nya, ini yang apa tadi kita sudah bahas, bahwa di dalam microcontroller, di dalamnya pasti ada CPU. Dan CPU di sini, dia menggunakan AVR. AVR ini bagi sebagian besar orang dianggap sebagai inisial dari pembuatnya. Jadi pembuatnya ada 3 orang, A, V, dan R. Nah, disingkat jadi AVR. Makanya banyak orang menyebutnya menjadi CPU AVR. Nah, tadi port. Port di Atmega 328, dia ada 3 tadi kan, port B, port C, dan port D. Nah, setiap port itu pasti ada registernya juga.
minimal ada 2 buah register. Satu register untuk kita bisa program, satu lagi register untuk kita bisa kirim-kiriman data, ngirim data atau nerima data. Ingat kan waktu kita bahas yang 8255 2 minggu kemarin? Nah, seperti itu juga. Setiap port di 8255 dia punya 2 buah register. Satu buat program, buat kita ngasih tahu, port B, kamu tuh sebagai input ya. Port C, kamu tuh sebagai output ya, seperti itu. Ini kan 8255. Nah, di sini juga demikian. Ada register buat memprogram, disebut sebagai DDR. Data Direction Register. Ini. Nah, karena DDR ini melekat ke setiap port, maka nanti ada, saya geser dulu. Maka nanti ada DDR B, ada DDR C, ada DDR D. Nah, register kedua adalah register buat kirim-kiriman data, buat ngirim data, atau buat nerima data. Nah, ini disebut sebagai port. Jadi ada port B, ada port C, ada port D, dan seterusnya. Nah, selain dari 2 register ini, DDR, Data Direct Register, dan Data Register atau port, kita punya register yang ketiga, yang namanya pin. Jadi ada pin B, ada pin C, ada pin D. Nah, teman-teman silakan nanti pelajari sendiri apa fungsinya. Di sini kita hanya bahas yang port dan DDR saja. Oke. Contohnya seperti ini. Misalnya saya ingin port B saya, tadi kan port B-nya itu ada apa? Ada ini kan, ada segini. Nah, misalnya saya ingin di port B0 ini, dia sebagai input. Jadi nanti ada perangkat input, misalnya keyboard, nyambung ke pin nomor 14. Oke, berarti PB0 itu sebagai input. Nah, berarti di sini saya kasih 1. Sisanya, ya misalnya karena nggak dipakai, ya udah 0 aja semuanya. Seperti ini. Berarti port B itu akan saya isi dengan 000001 di DDR B-nya. Jadi nanti DDR B itu sama dengan 01 heksa. Dengan mengirimkan 01 heksa ke DDR, maka PB0 akan jadi input. Sisanya jadi output. Seperti itu. Dan nanti datanya itu transaksinya lewat port B. Oke. Kita lanjut aja langsung. Nah, sekarang gimana cara memprogram microcontroller? Nah, kita tahu sendiri bahwa microcontroller sama seperti mikroprosesor, dia punya instruction set yang beda-beda. Kayak misalnya, kemarin kita bahas bahwa move AX, 1234. Pada saat disimpan di memori, dia jadi B8, bla 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 bla. Nah, B8 itu adalah opcode-nya kan. Nah, kalau B8 bla 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 itu dibawa buat mikroprosesor yang lain, ya mereka nggak ngerti. Karena beda instruction decoder. Tabelnya beda. Makanya sebelum kita mulai memprogram microcontroller, kita harus tahu dulu instruction set-nya seperti apa. Dan kemudian hardware capability-nya seperti apa.
Ada berapa ADC-nya, ada berapa PWM-nya, tegangannya pakai berapa, seperti itu. Nah, kita coba buktikan untuk yang poin pertama ini. Nah, pada saat kita ingin, ini jangan dipakai, saya keluar dulu. Nah, pada saat kita ingin memprogram Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega, atau yang lainnya, kita butuh Arduino IDE. Itu kan bisa download sendiri di sini. Ini software. Nah, teman-teman bisa download dan install dari sini. Arduino IDE 204. Tinggal diinstal, nanti kita bisa bikin programnya. Nah, kebetulan saya juga sudah install, cuma di sini masih versi yang lebih lama. Di sini sudah versi 2, sementara saya masih versi yang 18. Oke, dah. Nah, sekarang kita coba lihat. Di sini kita coba bikin new aja dulu. New, udah. Sketch Maret 21 Maret. Nah, di sini kita bisa lihat dari menu Tools, kemudian Board. Oh, boardnya adalah Node MCU. Berarti apapun yang saya program di sini, itu targetnya adalah untuk Node MCU. Seperti ini. Kita coba lihat. Misalnya saya ingin bikin sebuah program kecil. Ya, fungsinya hanya untuk menulis ke sistem. Ya, sekarang sketch dan export compile binary. Kemudian saya coba save ke download saja. Ya, lagi compiling. Kenapa perlu compiling? Nah, ingat kan, pada saat kita membuat sebuah program, ada dua pendekatan programming language. Yang pertama adalah menggunakan compiler, dan kedua menggunakan interpreter. Interpreter contohnya misalnya Python dan PHP. Nah, C dan juga Arduino itu membutuhkan compiler. Kenapa? Karena kita ingin agar program ini bisa dijalankan langsung oleh hardware. Oke, sudah dibilang dan compiling. Dan di folder download sudah ada sketch Mara 21A ini. Ini adalah programnya. Program buat Node MCU. Nah, kalau kita coba lihat isinya seperti apa sih? Kita coba menggunakan Hexedit. File. Nah, seperti ini contohnya. Nah, sekarang kita coba
buat program lagi, tapi sekarang targetnya bukan buat OTMCO, tapi buat Arduino. Arduino Uno. Ini. Oke, sekarang sketch, export compile binary. Compiling lagi, karena sekarang beda. Kalau tadi buat Node MCU, sekarang buat Arduino. Dan sekarang kita coba lihat lagi di sini. Open file. Yang ini. Nah, dilihat dari sekilas saya sudah langsung kelihatan bedanya kan. Ini tadi yang buat Node MCU, awalnya S902, dan ini adalah buat Arduino. Berbeda jauh, karena memang instruction setnya berbeda. Programnya pakai bahasa C-nya ya sama aja. Tapi pada saat dia di-compile, hasilnya beda jauh. Nah, inilah disebut sebagai hardware abstraction layer. Jadi kita nggak perlu lagi mikirin hardware-nya apa nih, gitu. Seperti apa hardware-nya, karena itu adalah tugasnya Arduino IDE untuk membuatnya. Oke, kita lihat sekarang. Halo. Ini dia. Ada halo di akhirnya, dan kalau yang di sini ada nggak ya? Ini nih. Halo. Dia ada di, oh, main gambar terakhir ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya dari simulasi ini, kita bisa tahu bahwa pada saat kita melakukan compile sebuah program, programnya sama. Tapi karena target boardnya beda, yang satu buat Node MCU, yang satu lagi buat Arduino, hasilnya juga beda jauh. Itu. Oke, nah ini untuk menguatkan statement yang tadi. Statement bahwa setiap microcontroller itu punya instruction set yang berbeda-beda. Benar sekali. Lanjut. Ini udah pernah kita bahas ya. Jadi instruksi sebenarnya ada dibagi menjadi 4 jenis: data transfer, ALU, control transfer, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 instruksi yang perlu kita bahas. Cukup 7 dari total 131 instruksi di Atmega. Oke, jadi nggak usah khawatir, cuma 7 aja. Sementara kemarin kita bahas yang 888 kan ada 10 kan instruksinya. 10 instruksi, dan tadi ketambahan ada SOR dan apa lagi tadi? Udah itu sih, tambahan SOR ya. Nah, oke, instruksi pertama LDI. LDI, load immediate, sebenarnya mirip seperti yang move AX 1234. Yaitu fungsinya adalah mengisi suatu data ke register. Jadi ada suatu register mau kita isi dengan data. Namanya load immediate. Karena datanya langsung ditulis di instruksinya. Load immediate R16 0FFF. Berarti kita akan tolong dong FF ini dimasukkan ke register 16. Nah, register di Atmega
Dia ada 32 kan, 32 register tadi ditulis. Nah, kita manggilnya dengan nomor R00, berarti register 0, R01, R02 dan seterusnya, dan R16, R17 sampai R30. 31. Nah, itu LDI. Kemudian ada instruksi in dan out. Nah, ini mirip seperti yang di 888. Out berarti saya akan mengirimkan ke register I/O, bisa yang DDR, bisa juga yang port. Kalau misalnya seperti ini, out DDR-A R16. Oh, berarti saya akan memprogram port A, karena DDR kan itu register buat memprogram kan, input atau output. Dan programnya saya masukkan di R16. Nah, kalau misalnya inilah lanjutan dari yang di atas, berarti FF masuk ke R16 dan sekarang FF masuk ke DDR-A. Nah, karena DDR adalah data direction register, yaitu register untuk menentukan arah datanya, in atau out, keluar atau masuk. Dan di sini FF berarti satu semua kan, FF itu. Nah, berarti kalau ini saya eksekusi, maka port A itu all sebagai input port. Seperti ini. Sementara kalau in-nya, ya sama kayak out. Kalau in berarti saya ingin baca data. Dan saya baca datanya di port. Bukan DDR, tapi port. Bisa port A, port B, port C, port D, seperti itu. Oke. Nah, mungkin ada yang jeli. Kok ada port A? Bukan tadi ada port. Cuma ada port B, C, dan D ya? Hang? Nah, ini port A ini, mohon maaf, belum diupdate. Jadi port A itu adanya di Atmega 8535. Bukan yang 328. Kalau 835 ada port A-nya. Jadi harusnya bukan port A. Nggak ada port A di Atmega. Nah, kemudian ada SBI dan CBI. SBI CBI digunakan untuk ngeset suatu bit di port, yaitu port A, port B, port C, port D, jadi satu atau jadi nol. Jadi kayak misalnya contohnya ini. Mana dia? Nah, ini. Misalnya saya ingin port B0, PB0 ini sebagai input. Atau kalau enggak, saya ingin ngirim data lewat PB0. Dan datanya adalah 1 misalnya. Maka saya akan menggunakan SBI port B ke 0. Karena PB 0. Di set. Jadi 1 dia. Seperti itu. Tapi kalau mau dibikin jadi 0, nah pakainya adalah yang CBI. Oke. Nah, kemudian dua instruksi terakhir adalah SBI dan SBC. SBIS mirip seperti jam, cuma dia lompatnya ya kecil-kecil aja. Jadi kayak misalnya di sini dia ada instruksi, ada instruksi, ada instruksi, dan ini instruksinya adalah yang SBIS. Kalau saya mau lompat, saya bukannya lompat jauh-jauh, tapi saya hanya melompati instruksi yang di sini. Jadi akan lompat ke sini. Kalau dia melompat. Jadi di sini jam ini tidak lompat, non jam. Itu fungsi dari SB ya dan SBC. Dia akan lompat. Tapi ada if-nya. If-nya bukan terkait sama flag, tapi di sini terkait dengan sebuah nilai yang ada di port.
Misalnya port A2, PA2, isinya 1. Oh, berarti kalau pakai SBIS, karena dia 1, 4 ya. Seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan tentang yang ketujuh instruksi ini, LDI, out, in, SBI, CBI, SBIS, dan SBIC, silahkan tanyakan di grup ya. Oke, nah sekarang sedikit mengulang atau mereview yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya di PSWA, PSWK, PSWD. Nah, perubahan sinyal dari analog menjadi digital disebut sebagai analog to digital converter. Nah, untuk mengubahnya, dia akan melalui 3 proses. Pertama adalah sampling. Jadi sinyal tersebut akan disampling, sampling, dan seterusnya. Nah, hasil samplingnya dia bisa seperti ini. Nah, karena kita ingin agar ujungnya itu rata, jadi nggak ada yang runcing banget, maka dia akan dipotong. Misalnya ini adalah 9,3. Ini misalnya 9,7. Wah, ini repot kalau kita harus menyimpan serapat ini. Udah di buletin aja. Ini jadi 9, ini juga jadi 9. Jadi dia rata. Pakai rata di sini. Dan proses ini disebut sebagai proses kuantisasi. Jadi kalau sampling memotong secara vertikal, kuantisasi memotong secara horizontal. Nah, hasilnya baru dikodingkan atau tahap ketiga. Misal di sini adalah 1. Oh, berarti dia jadi 0001, 0001, 0001. Terus ini apa? Ini misalnya 0,5. Berarti kita representasikan dengan 11110 seperti ini. 1110, 1110, 1110. Terus berikutnya ada di atas juga 1. Berarti jadi 00, 000, 001. Seperti itu contohnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau misalnya di sinyalnya ada ke bawah gini, dia jadi nggak ketangkap kan oleh samplingnya, karena samplingnya dia ngambilnya pas di sini sama di sini. Sementara yang pas dia turun ke bawah ini, dia nggak nyampling. Berarti data tersebut hilang. Nah, biar nggak hilang gimana? Ya udah samplingnya kita rapetin. Cuma efeknya dia bisa jadi oversampling. Oversampling berarti dia saking rapatnya sehingga deret codingnya, jadi data digitalnya itu dia jadi panjang banget. Itu. Terus kalau misalnya tadi kan yang vertikal, kalau horizontal gimana? Kalau tidak sesuai, ya bisa kuantisasinya kita rapatin lagi. Yang tadinya cuma 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt. Sekarang pakai 0,1, berarti nanti ada 1,1 volt, 1,2 volt, 1,3 volt, dan seterusnya. Oke. Nah, kita coba bahas sedikit tentang oversampling, undersampling, dan undercompensation. Oversampling, undersampling kalau ini, contohnya seperti ini. Aslinya dia ada 13 sampling dalam 1 detik ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 sampling. Sekarang diperjarang samplingnya. Jadi cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini. Yang jadi masalah adalah pada saat 13, hasil rekonstruksinya lumayan bagus nih. Lumayan mirip kan sama aslinya. Antara ini kan dia lumayan mirip. Tapi begitu dia undersampling,
sinyalnya jadi seperti ini. Jadi banyak sekali yang hilang. Puncak gunung yang tengah ini dia hilang. Oke. Ini undersampling di ADC. Terus ada juga under quantization. Kalau under quantization, misalnya seperti ini, tingkat kuantisasinya diperbanyak aja. Jadi aslinya banyak gini, berarti kan dia mirip nih antara asli sama recovery-nya. Tapi kalau kuantisasinya saya perjarang, jadi cuma ada misalnya 0 dan 1 misalnya gitu. Ya udah berarti dia 111, 000, 100, 1, 1. Jadi udah beda jauh antara aslinya sama hasil rekonstruksi. Oke. Nah, sekarang sedikit bahas tentang pulse width modulation. Nah, teman-teman mungkin masih ingat tentang AM dan FM. AM dia adalah teknik modulasi di mana jadi kalau AM dia adalah teknik modulasi di mana sinyal keluarannya itu berubah-ubah amplitudenya. Jadi seperti ini. Jadi amplitude sinyalnya itu berubah-ubah. Tapi kalau FM, sinyal amplitudenya apa? Amplitude sinyalnya tetap, tapi frekuensinya yang beda. Jadi pertama mungkin dia rapat, terus jarang, rapat lagi, jarang, seperti itu. Nah, ini adalah FM. Berarti AM dan FM adalah suatu metode atau suatu skenario modulasi yang mengubah atribut dari sinyalnya. AM, atributnya amplitude, berarti amplitudenya diubah-ubah. FM, amplitudenya FM, dia adalah frekuensi, atributnya, berarti frekuensinya diubah-ubah. Nah, PWM, dia adalah modulasi juga, yang diubah-ubah adalah lebar pulsanya. Seperti ini. Contoh misalnya, di sini tegangannya tinggi, berarti di sini jadi rapat. Sini rapat di sini. Terus di sini tegangannya rendah. Oh, berarti ini jadi jarang-jarang seperti itu. Jadi yang dimodulasi adalah lebar pulsanya, pulse width modulation. Oke. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya share untuk hari ini. Silakan untuk dipelajari dan oh ya jangan lupa minggu depan kita akan mulai melakukan kuis. Jangan khawatir, kuisnya menggunakan LMS, jadi teman-teman bisa bawa laptop atau bisa juga menggunakan smartphone. Karena kita bisa mengakses LMS menggunakan smartphone kan, dan nanti bisa juga milih jawabannya karena semuanya adalah multiple choice. Itulah kuis pertama kita. Nah, topiknya itu adalah tentang mikroprosesor. Berarti dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-4 sampai minggu kemarin. Oke. Dan oh ya, jangan lupa kuisnya dilakukan di awal kelas. Jadi tolong datang on time. Karena hanya diberikan waktu yang terbatas. Dan kalau datang terlambat, ya tidak ada extension waktu. Oke, terima kasih dan selamat pagi semuanya.